Maksudnya kamu tahu dari mana soal si kesehatan saluran akar ini dari mana? Waktu kemarin periksa justru awalnya nggak tahu karena udah keburu sakit banget gitu. Jadi akhirnya periksa. Pertama berarti yang lo rasakan adalah sakit dulu. Sakit. Di bagian mana kalau boleh tahu? Ini depan sini nih, persis depan. di sini. Ya, justru kanan atas depan sini, persis. Giginya? Giginya bolong dalam banget. Kena sampai ke akar gitu. Itu yang bikin kamu sakit. Sakitnya kayak gimana sih, nyeri? Nyeri, nyut-nyut. Sampai ke sini nggak? Ke sampai kepala? ke kepala. Oke. Ke mata juga ngaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Orange, ketemu lagi sama saya Kamal Rashid. Lagi-lagi di podcast kesayangan kita semua ini ya. Cerita Senyum, persembahan dari Orange Dental. Saya nggak tahu ini udah episode keberapa, tapi yang pasti kita nggak pernah kehabisan tema untuk dibahas ya. Terutama tema-tema seputar kesehatan, kebersihan serta kecantikan gigi kita semua. Karena kan gigi itu kan kayak bisa dibilang perwakilan semua unsur wajah kita. Kalau gigi kita bagus tuh mau ngapa-ngapain aja enak. Kita mau nyiptain pahala tiap hari tuh bisa, senyum kita enak gitu. Cuma kalau giginya nggak sehat gitu kan nggak enak. Aroma mulutnya jadi kurang bagus dan segala macam, banyak implikasi negatifnya lah ya. Karena itulah penting banget buat sahabat Orange semua di subscribe channel ini ya, supaya dapat informasi terkini dan terupdate juga. Dan bahkan pertanyaan apapun soal gigi hampir semuanya sudah kita bahas di sini. Jadi udah pasti banyak gunanya dan banyak manfaatnya juga channel kita yang satu ini. Oke. Dan kali ini di episode cerita senyum kali ini kita mau bahas tetap masalah yang cukup penting seputar gigi dan kesehatannya gitu kan. Kita pengen bahas soal kesehatan saluran akar. Wah, akar apa ini? Akar tunjang apa akar rumput apa akar gigi itu saja ya. Bukan akar-akar yang lain. Tapi kita pengen bahasnya bukan dari sisi dokternya, tapi kita sudah mendatangkan seorang narasumber kita. Beliau ini merupakan pasiennya Orange Dental dan katanya dia ini baru aja melakukan perawatan si saluran akar itu. Kita pengen tahu, mungkin banyak dari teman-teman sahabat Orange di luar sana nggak tahu soal si saluran akar ini emang perlu dirawat. Gimana cara ngerawatnya? Kasih pupuk kandang apa gimana? Apa disiram tiap sore apa gimana? Langsung saja kita sambut bintang tamu kita kali ini atau narasumber kita kali ini ada Nisa. Halo. Selamat datang Nisa. Terima kasih. Kamu habis dirawat akarnya katanya? Iya, betul. Kamu bentar, sebelum kita ngomongin soal kamu merawat si saluran akar ini di Orange Dental, aku pribadi baru tahu soal ada saluran-saluran akar ini. Aku lebih baru tahu lagi. Yang kan kena. Gak mungkin dong. Kamu bahkan udah tindakan. Oh iya benar-benar. Maksudnya kamu tahu dari mana soal si kesehatan saluran akar ini dari mana? Waktu kemarin periksa justru awalnya nggak tahu karena udah keburu sakit banget gitu. Jadi akhirnya periksa, itu pun karena adek mau ke dokter juga kan, dia daftar duluan tuh. Terus aku tanya, Dek mau ini ke dokter gigi? Iya, kemana? Orange Dental tuh dekat rumah. Oh ikut deh gitu, daftarin. Ya udah. Orange Dental yang mana ini berarti? Bintaro. Bintaro. Katanya lu orang Bogor. Kan rumah lagi tadi ada itu acara di Bogor. Oh, gitu. rumahnya di Bintaro. Tadi ada acara di Bogor. Oke. Itu nggak perlu diperhatiin ya. Itu lupain aja, sahabat Orange, itu nggak penting. Obrolan sebelum on air tadi sebenarnya. Oke. Pertama berarti yang lo rasakan adalah sakit dulu. Sakit. Di bagian mana kalau boleh tahu? Ini depan sini nih, persis depan. di sini. Ya, justru kanan atas depan sini, persis. Giginya Giginya bolong dalam banget. Oke. Akhirnya periksa lah ke Orange Dental, terus? Terus udah diperiksa. Ternyata bolongnya dalam. Udah dalam. Sedalam mana? Sama kolam renang Olimpiade dalam mana itu? Sedalam cintaku padanya. Wah keren, luar biasa. Terus udah gitu pokoknya dalam banget. Terus akhirnya disuruh panoramik sama dokternya juga kan. Yang pakai ini kan, handphone, yang jalan gitu bukan? Enggak gitu. Itu apa sih? Itu kamera dari iPhone ya, bener ada sih. Kan, panoramik kan itu? Bener sih. Itu gini kan? Untuk gigi tapi. Untuk gigi. Yang kayak ronsen gitu ya. Oke, terus? Untuk ronsen gigi. Udah gitu ternyata di kiri ini juga ada bolong ternyata. Aduh ngerembet ya Bu. Ternyata setelah diperiksa semua gitu, ternyata di yang kiri atas bawah juga paling belakang gigi bungsu tumbuh juga. Jadi sekalian deh diperiksa gitu. Oke, pas terus? di sini, pas depan kanan atas ini bolongnya dalam, kena sampai ke akar gitu. Itu yang bikin kamu sakit. Sakitnya kayak gimana sih, nyeri?
nyeri, nyut-nyut. Sampai ke sini nggak? Ke sampai kepala? ke kepala. Oke. Ke mata juga ngaruh. Oh iya. Mata ngaruh. Apa yang dirasakan di matanya maksudnya? Matanya tuh kalau misalnya orang demam tuh kan panas ya. Kalau dia jadi kayak micing-micing gini terus kan kalau demamnya tinggi banget. Ini nyut-nyutan juga, perih juga. Berlangsung berapa lama juga. itu? Sebenarnya kasus gigi ini tuh udah lama juga sebenarnya, udah berbulan-bulan, setahun makanya ada kali ya, cuman nggak diperiksa memang karena males ke dokter gigi ngantri segala macam kan sebenarnya. Terus akhirnya pas kemarin ternyata nggak ngantri banget karena kan ada jadwalnya kan. Iya. Terus ya udah akhirnya jadi ke Orange deh. Jadi sebenarnya gigi kamu yang depan yang bolongnya cukup dalam itu selama ini cuma diobatin pakai obat rumah biasa aja. Panadol aja. Iya, paracetamol doang. Ibaratnya cuma buat pereda nyeri doang kan. Biar gak ganggu aktivitas lah pokoknya. Tapi lama kelamaan akhirnya sudah meninggi dan meningkat sakitnya, dan baru dalam periksa. banget juga ternyata kan. Terus hasil pemeriksaannya adalah harus diapain? Harus ditambel, tapi tambelnya udah dalam gitu dan harus dibersihin banget gitu kan dia. Nah, terus hubungannya sama kamu bilang tadi si saluran akar apa dong? Ya itu sih, jadi kena ke saluran akarnya, si itunya, bolongnya itu. Bolongnya kena saluran akar, tapi tindakannya yang dilakukan harus ditambel. Tambelnya sampai ini udah tambel permanen juga. Oh gitu. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin perawatan saluran akar itu salah satunya ya itu. Dibersihin gitu dia ada dibersihin supaya nggak ada bekas-bekas apapun makanan. Terus udah gitu kan akar yang matinya juga kan dibersihin tuh. Kalau di kemarin tuh dijelasin sama dokter tuh ada yang gambar gigi contohnya itu kan ada gusi kita tuh. Nah itu tuh yang bagian akar yang hitamnya itu kan berarti udah rusak tuh, udah mati. Iya, okay. Nah itu yang harus dibersihin. Nah itu sakit banget itu. Jadi harus pakai anestesi kemarin akhirnya pas kedua, bersihin yang kedua. Oh my. Jadi aku pertama cuma diperiksa doang sambil ditambal sementara tuh. Tambal sementara pertama, udah gitu kan emang dibersihin kan, tapi dibersihin tuh kayak cuman bener-bener yang cuman kelihatannya banget gitu doang. Setelah itu yang pemeriksaan kedua karena sudah panoramik itu kan, jadi sekalian dibersihin sampai ke akar-akarnya gitu, dan itu sakit banget. Tapi lucunya pas kan dibersihinnya beberapa kali tuh ada beberapa alat gitu kan, memang itu yang pas di tengah-tengah proses itu baru berasa sakitnya kalau kata dokter. Anestesinya nggak ngaruh? Itu belum di anestesi. Oh, belum di anestesi. Minggu depannya justru. Jadi aku 4 kali bolak-balik buat ngurusin gigi atas kanan. Karena ini terlalu lama didiamkan begitu saja. Jadi intinya kalau ngomongin PSA alias perawatan saluran akar ini ya sahabat Orange. Jadi memang sebenarnya ini sebuah treatment yang harus dilakukan ketika giginya bermasalah, tapi masalahnya itu sampai ke akar-akarnya. Kurang lebihnya gitu. Betul. Waktu kamu ngobrol sama dokter gigi di Orange Dental, dia ngomongnya gimana dokternya? Maksudnya emang oke, ini harus ditambel karena akarnya bermasalah, kamu harus melakukan perawatan saluran akar ini atau gimana? Ngejelasinnya sih lumayan ini ya agak detail juga dokternya. Jadi sebenarnya dia tuh menjelaskan gigi aku tuh bolong karena kelamaan tidak diperiksa kan. Udah gitu akarnya tuh udah matinya lumayan dalam gitu, makanya sampai sakit banget gitu. Udah gitu proses ngebersihin dan segala ngasih obatnya juga lumayan, memang maksudnya lumayan akan ribet dan sakit gitu. 4 kali itu berarti yang pertama ngapain? Pemeriksaan pertama pemeriksaan cuman ini keseluruhan di dalam mulut kan, apa aja yang dirasa sakit, bolong gitu-gitu. Terus yang kedua itu yang udah mulai dibersihin tuh. Tapi baru yang permukaannya doang. Tapi dalam juga udah mulai. Oh, dalam udah mulai? Udah mulai. Oke, terus? Terus yang itu tapi nggak di anestesi ya yang kedua, yang kamu bilang sakit banget ini. Di tengah-tengah diobatin dibersihin, itu baru tuh berasa sakit tuh, tapi nggak di anestesi. Yang sampai nangis aku. Bener-bener sakit banget. Keinjak ini kali roda bed nggak? Nggak, mending keinjak kayaknya daripada itu. Itu langsung ke gusi syaraf. Nah yang ketiga akhirnya di anestesi karena aku sampai nangis sakitnya. Loh, perbedaan treatment kedua sama ketiga apa? Sama, cuman ini lebih detail. Oh, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Makanya akhirnya minta di anestesi. Yang keempat? Yang keempat terakhir ditutup akhirnya. Pakai yang tambelan permanen itu. Tambelan permanen itu. Dan sekarang udah nggak ada apapun, recovery juga aman. Aman, alhamdulillah. Terus yang 2 itu ada masalah sama akar juga nggak? Yang bolong itu nggak ada? Kayaknya sih enggak, cuman lebih ke gigi bungsu ya dan bolong. Oh, itu gigi bungsu berarti. Bungsu harus cabut kan. Gitu. Oke. Berarti ini pertama kalinya kamu bermasalah gara-gara urusan akar. Pesan-pesan dari dokter apa yang akhirnya kamu inget sampai sekarang mungkin jelasin juga karena kamu melakukan ini sih gitu. Ada nggak sih?
Kadang yang kita tahu kan bentuk-bentuknya sakit gigi paling bolong. Iya. Ini baru pertama kali kan nih kamu ternyata dapat apesnya banget gitu kan. Karena nggak pernah cuman 2 kali ke dokter gigi pas SD. Beneran pas SD sama kemarin kuliah. Udah nggak pernah ke dokter gigi. Akhirnya kemarin terakhir ke dokter Baru gigi. kemarin Karena langsung udah, begitu 4 kali ya bolak-balik ya. sekalinya ke dokter gigi begitu langsung prosesnya langsung yang kena saraf akar. Kalau kata mama kan suka sakit gigi juga kan, memang beberapa kali cabut juga kan memang. Terus katanya wah itu mah kamu udah parah banget, itu wajar kalau sampai sakit dan nangis. Iya, aku sendiri belum pernah dapet cerita. Kan ini episode udah banyak ya. Maksudnya belum pernah dapet cerita dari pasien yang giginya itu akarnya udah mati, itu belum pernah. Bener ini sakit Baru lu doang. banget. Baru lu doang yang akarnya udah mati, udah gitu matinya dalam lagi kan? Lumayan berasa dan sampai ke kepala kan soalnya. Iya, sampai dan ke mata juga, kan. kedut-kedutan gitu kan. Dan itu ada demam-demamnya juga ternyata ya rasanya. Gak cuman kepala dan badan juga ada rasanya gitu. Akhirnya dikasih obat kah? Buat recovery-nya? Cuman Kataflam aja sih. Oh, cuma buat kayak buat ngilangin ngilangin aja. sakitnya doang. Karena kan udah langsung dibersihin segala macam. Recovery-nya aman? Aman sih selama ini. Abis kamu ditindak itu soal ditambal permanen, pulang langsung bisa makan sembarangan segala macem kah atau ada beberapa hal dulu harus dihindari? Kalau kata dokter sebaiknya jangan makan yang keras-keras memang. Oh, tapi hanya berlangsung beberapa lama dong? Sebaiknya sih Selamanya? Selamanya, soalnya kan kasihan giginya kan nanti. Jadi maksudnya kalau misalnya ayam tuh kan suka ada yang keras banget tuh. Iya. Nah itu sebaiknya jangan yang terlalu keras. Berarti ayam sekarang kamu kalau pesen cuma boleh paha atas mentoknya. Iya, Iya dong. Paha doang udah. Paha sama paha atas. Yang paha aja udah pokoknya. Yang apa namanya? Yang dagingnya tuh nggak terlalu berserat dan keras. Dada nggak bisa lagi. Dada sebaiknya jangan. Pokoknya yang keras-keras di daging apalagi kan. Ya. Jadi kayak gitu-gitu. Makanya untungnya nggak terlalu seneng daging atau ayam, kayak biasa aja, senangnya kayak ikan kayak gitu aja, aman makannya. Tapi kan bisa dikunyah di sebelah kiri sebenarnya. Bisa, betul. Cuman kan kadang suka ininya, si gigi ini loh, gigi belakang nih. Kenapa? Kan kadang suka timbul nyut-nyut gara-gara Lah, si bungsu. belum selesai si bungsunya. Belum. Karena baru Iya. baru proses Masih banget trauma nih. ya, Bu? Masih. Aduh. Masih pengen nyantai dulu Masih hidupnya. pengen nafas Masih dulu. belum pengen ada. Emang kapan sih PSA-nya? Si saluran akar itu? Kapan ya? Duh, lupa juga. Nggak, maksudnya bulan ini, tahun ini kan? Baru berapa minggu yang lalu lah. Oh, masih berasa banget. Masih berasa Ingatan kayak- masih cukup tajam. Betul. Tapi bungsu insya Allah aman-aman aja sih. Iya aman. Oh terakhir 15 Mei terakhir ke dokter. 14-15 Mei kemarin. Bungsu aku udah nggak ada. Pat-patnya dicabut. Itu tidak ada satu treatment pun mencabut pat-patnya itu yang bikin nangis. Kalau cabut ya. Ya kalau cabut kan cuma cabut doang. Jadi harusnya kalau mau dipercepat juga nggak apa-apa, langsung di orange dental juga. Gitu. Iya, betul. Biar lebih enak, biar bisa punya ayam di kiri. Iya dong. Tujuan hidupku itu kan selama ini. Cita-cita aku tuh aku pengen punya ayam sebelah kiri. Pengen makan enak pokoknya tanpa kesusahan karena gigi. Benar. Berarti proses penyembuhan cukup singkat. Cukup sih sebulan lah. 4 kali bolak-balikan soalnya setiap minggu. Oh itu kan. dari awal berarti? Dari awal. Dari awal sebulan beres semuanya. Beres. Terus pelajaran yang kamu dapatkan apa sejak Jangan- kamu nangis-nangis darah itu? Jangan malah sikat gigi intinya. Dan kalau sikat gigi tuh bener-bener ke dalam. Bener-bener Ya. detail banget kan sebaiknya. Jangan ngasal gitu sok gitu kan. Kan ada orang yang ngasal banget kan sikat giginya Iya kan. kayak Dia cuma asal gitu-gitu doang udah gitu kan. Kalau ini enggak harus yang sampai cek cek cek. sampai dokternya ngasih tahu pakai dental floss gitu-gitu ya. Iya. Ya kan ada yang Ya. pakai itu tuh sama. Itu effort banget loh. Iya memang. Jadi emang harus se-effort itu juga sahabat Orange ketika lo pengen memiliki gigi yang sehat. Betul. Dan lo hanya perlu ke dokter gigi setahun 2 kali. Iya. Dan tanpa ada masalah apapun ya emang harus begitu. Dental floss tuh emang nggak bisa disamain sama sikat gigi, beda Nggak bisa, itu. karena lebih ini kan lebih Dia lebih detail. menjangkau yang Yang kecil-kecilnya susah-susah. kan, emang begitu. Betul. Terus apa lagi? Sikat giginya yang lembut katanya. Kata dokterku kemarin. Terus? Dokter Adisti, kamu baik banget, mantap. Aku sangat suka dengan dirimu. Dokter Adisti dari Orange Dental Bintaro ya. Oke, kamu the best. Gitu. Tapi kamu kalau flashback lagi inget nggak sih kenapa tuh gigi bisa separah itu? Si yang atas kanan itu? Pakai tusuk gigi kali ya? Yang mana gue tahu gigi lu? Mungkin. Maksudnya kan Emang kamu sesuka itu pakai tusuk gigi maksudnya? iya kan kalau makan kan suka nyempil-nyempil gitu. Tapi kan kalau tusuk gigi yang biasa dikorek sela-sela gigi. Nah itu aku juga bingung kenapa Kenapa dia jadi bolong? Nah itu sih juga bingung.
apa karena turunan, tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak sempet tanya sama dokter giginya? Enggak, lupa. Karena keburu sakit gigi. Keburu sakit banget. Karena maksudnya kan biar sahabat Orange juga siapa tahu bisa jadi bahan pelajaran juga kan. Tapi itu mungkin jadi poin juga ya. Mungkin tusuk gigi kalau dipakainya sembarangan itu bisa menyakiti si giginya juga. Oke, terus ada lagi nggak mungkin yang kamu inget-inget? Karena setahun loh itu kamu diemin aja si bolongnya itu. Tapi memang aku tuh masuk kategori yang lumayan gak rajin sikat gigi, kayak ya udah kayak sehari sekali atau 2 kali aja, kayak orang mandi aja gitu. Tapi kan 2 kali emang wajarnya 2 kali. Pagi sama sebelum tidur. Atau mandi gitu kan, habis mandi malam gitu. Justru mandi jangan. Takutnya makan lagi ya. Takutnya makan. Iya, karena mandi kita sore. Kan tergantung ya. Bener. Mandi kan kita sore. Kan kalau yang disaranin sama dokter-dokternya Oriental tuh pagi hari ketika bangun tuh kalau sarapan setengah jam atau 1 jam setelah sarapan, jangan langsung. Karena kalau langsung bisa ngerusak emal gigi katanya. Jago banget gue ya? Iya. Gue kelamaan nih di podcast ini kayaknya. Gue bisa ngambil gelar ini kalau begini. Terus sebaiknya sebelum tidur. Karena kalau bisa lo sebelum tidur itu, karena sebelum lo tidur kan lo udah nggak makan apa-apa, udah nggak minum apa-apa selain air putih, baru di situ lo dibersihin. Emang kebiasaan sikat gigi kamu seperti apa kalau boleh tahu? Kadang sebelum tidur sih. Kadang. Tapi sering kali pas mandi itu. Iya, karena jadi kan sebelum tidur kan pulang kerja, pulang kerja, pulang kuliah dulu kan. Ya gitu, pulangnya malam soalnya. Jadi sekalian gitu emang sebelum tidur. Kan. Udah nggak bakal makan apa-apa lagi? Kadang enggak sih. Berarti masih ada kadang-kadang makan? Kadang. Kan tukang begadang soalnya. Nah itu tuh. Dan katanya nggak apa-apa kalau kamu begadang kamu sikat gigi lagi. Iya. Jadi sehari bisa 3 kali tuh nggak apa-apa. Katanya begitu. Bener. Gitu. Oke, berarti ini jadi momen yang memorable banget ya. Ya. Terus makanya pantas kata orang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Enggak, gue asli. Kalau saya sih nggak mau sih semuanya. Iya betul. Tapi emang bener. Saya pun pernah merasakan sakit gigi yang parah tuh. Gue kayak mikirin mantan jadi nggak ada. Aduh, mohon maaf ya lo sensorin, nggak ada tai-tainya asli dah. Iya, nggak sebanding. Sakit gigi tuh kalau udah kumat parah, apalagi udah sampai menyentuh akar ya sahabat Orange. Itu sakitnya wow banget, bener sampai nangis. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu gak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kalau saya tuh untuk rasa sakit gitu di badan gitu, itu nggak yang kayak orang-orang yang aduh sakit, aduh apa berasa gitu tuh enggak. Kalau kemarin tuh bener-bener sampai nangis, tumben banget. Sebenarnya berarti kamu tuh sebenarnya kalau buat rasa sakit tuh masih kuat-kuat aja secara umum. Tapi begitu dapat si permasalahan saluran akar yang nggak sehat ini, sampai nangis kemarin. Kayak ketemu raja terakhir ya Bu. Bener. Tapi akhirnya selain si makanan-makanan keras itu ada larangan-larangan tertentu lagi? Mungkin sebagai dingin, akibat dari kelalaian kamu dingin atau yang terlalu cepet panas gitu kali ya. Yang terlalu apa namanya klimaks apa sih namanya? Iya, dari panas langsung ke dingin itu juga nggak boleh. Sebaiknya jangan. Tapi untuk urusan si tambelan permanennya ini insya Allah akan baik-baik saja terus ya? Maksudnya insya Allah sih aman. Aman selama itu dijalankan semuanya. Oke. Panas dingin nggak boleh. Ya sebaiknya jangan cepet gitu kan perubahannya. Dari panas jangan langsung ke dingin dan sebaliknya. Keras terus apa lagi? Kalau dari dokternya? Udah itu aja cukup. Udah sih, yang permasalahan kayak gitu-gitu aja sih. Berarti aman sebenarnya ya. Sebenarnya aman. Recovery juga nggak terlalu sulit. Enggak. Dan sulit malah menurut saya malah. Karena ya udah sikat gigi aja yang benar sama ini kumur air garam ya, air garam anget ya. Oh itu disuruh dokter juga? Sebaiknya enggak disuruh banget sama dokter, cuman kemarin pas aku tanya, "Dok, kalau misalnya kumur air garam pakai air hangat garam gitu, itu boleh nggak sih?" Ya nggak apa-apa sih, itu kan sebenarnya untuk ini juga. Matiin kuman dia, air garam. Apalagi yang air garamnya campur ini pakai wortel terus buncis gitu-gitu. Kan sop tuh, jadi kuah sop kan. Bener, pakai bakso ya. Iya, enak banget itu. Kumur dan kunyah. Iya, betul. Lebih ke lapar kayaknya. Oke, ini pertama kalinya juga bukan saja buat Nisa ya, sahabat Orange, tapi buat saya, tapi mungkin juga buat sahabat Orange yang lagi nonton soal pentingnya merawat saluran akar ini gitu. Bahwa gigi itu bukan sekedar gigi permukaannya doang, tapi harus ada bagian yang di dalam-dalamnya ini yang harus kita rawat. Apalagi ketika ada bolong, itu sebaiknya memang harus diperiksakan. Betul. Kamu inget gak si bolongan ini kan udah kamu belum merasakan ini kan setahun gitu ya. Inget ekspresi dokternya gak begitu kamu bilang ini setahun? Udah setahun sih dok gitu. Walaupun dia pakai masker sangat terlihat ya kayak hah gitu. Tapi beneran ada kayak gitu? Bener kayak hah
lama banget kok nggak diperiksa kata dia gitu. Terus kayak ya males ngantri. Jawabannya cuma gitu doang, males ngantri. Sangka Orange Dental bagi-bagi sembako kali ya, padahal kan by appointment. Gak tahu kan, belum pernah gitu. Berarti ini pertama kali ke Orange Dental? Pertama kali juga. Langsung ngobatin saluran akarnya. Betul. Oke, mungkin kasih pesan-pesan juga buat sahabat Orange di luar sana supaya tidak seperti kamu ya. Maksudnya supaya kita bisa, kan nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa, benar. Kan pelajaran bisa dari pengalaman orang lain. Betul. Kalau kamu menjadi inspirasi buat sahabat Orange di luar sana, kan jadi nggak apa-apa. Apa yang mau kamu sampaikan buat sahabat Orange di luar sana? Kepakai kamera yang ini ya. Oh iya benar. Supaya tidak ada orang-orang seperti kamu lagi. Oh. Supaya untuk tidak seperti aku. Ya, supaya lebih sehat lah pokoknya giginya gitu loh. Pertama sebenarnya ternyata itu sebaiknya dari kecil itu tidak malas untuk ke dokter gigi. Karena memang dari kecil tidak diwajibkan untuk ke dokter gigi sama orang tua. Kedua, jangan malas gosok gigi. Itu benar-benar penting banget ternyata untuk gosok gigi yang baik dan benar itu tuh benar-benar deh. Terus yang ngomong udah usia segini coba. Ternyata itu benar itu. Iya, lucu banget Nisa. Kayak jangan sampai nyesel deh udah sakit gigi itu udah berasa banget gitu. Terus ngunyahnya juga yang pelan-pelan sih sebenarnya, karena kan ngaruh juga kan ke giginya kan. Ada yang tahu tadinya dia baik-baik saja jadi goyang gitu kan. Oh iya. Ada yang seiring berjalannya usia juga ya. Betul. Makin tua kan makin letoy juga tuh, gusi-gusi kadang-kadang. Umur segini ternyata kan suka ada yang goyang-goyang juga ya, kan. Betul. Umur 20-an aja udah banyak yang goyang-goyang. Yang bolong-bolong kecil-kecil itu juga ternyata ngaruh gitu. Lama-lama jadi besar ya. Betul. Oke. Terus apa lagi? Terus ya itu yang minum yang atau makan yang dari panas langsung ke dingin. Jangan gitu hindari juga. Hindarin gitu sih. Kalau mau yang dingin ya sekalian aja dingin gitu kan. Yang paling emaknya bilang es terus. Closingnya gitu banget. Mama warung. Ya kan? Iya betul. Kan, Es terus. Es terus. Oh, batuk awas lo ya. Iya, jangan ngadu sama gua lo. Kan gitu kan mama tuh. Ada aja. Oke. Ya udah. Nisa, ada lagi yang bisa kamu sharing soal pengalaman kamu merawat saluran akar di Orange Dental? Lebih ke sabar ya. Apanya nih maksudnya? Sabar untuk mau bolak-baliknya gitu. Karena kan kita udah sakit, terus udah gitu kan sensitif juga kan perasaannya kan. Pasti. Badannya juga kan ikut sensitif banget. Jadi kebayang tuh aku pas kamu di rumah kayak gak mau ditegur siapapun. Sempet iya. sempet kayak ini kayak bocah tantrum yang gitu. Gak mau diem kayak gitu-gitu ada gitu. Cuman kan lebih ke diem ya kita gitu kan. Gak mungkin malas respon, ditanya apa malas jawab ya kan. Kadang ada tuh. Padahal yang nanya mak kita sendiri. Apalagi habis diobatin. Wah itu beneran kayak itu kan lagi nyut-nyut gitu. Jangan tegur gue 3 hari pokoknya. Enggak sih enggak oh iya enggak gitu. Gitu. Dalam hati itu seperti seakan-akan dalam hati seperti itu. Oh iya sih bener-bener. Seakan-akan. Kalau bisa ya. Walaupun jangan gitu kan. Pokoknya lagi gak pengen bersosialisasi aja. Gak mau, pokoknya di kamar aja maunya. Iya di kamar gitu. doang. Makan juga maunya yang lembut-lembut ya kan. Minum juga maunya yang enak-enak tapi gak bisa. Kulit-kulit aktor drakor tuh yang lembut-lembut. Oh iya bener. Iya kan? Iya bener, skincarean gitu. Iya makanannya itu berarti. Oke. Terus udah itu aja cukup? Udah cukup itu aja. Pokoknya sabar aja. Sabar aja. Tapi saya berdoa juga, mungkin pasti Nisa juga setuju. Semoga gak ada yang terulang lagi yang kasus separah kamu, karena kita sudah melakukan tindakan preventifnya dengan yang tadi kamu pesankan itu, sikat gigi, jangan minum terlalu ekstrim untuk perpindahannya dari panas ke dingin dan sebagainya itu gitu. Nisa, terima kasih banyak. Terima kasih sudah banyak. Sharing selain pengalaman juga aib pribadi. Di podcast kita tercinta ini ya. Gak apa-apa ya. Ini takutnya pasaran kamu turun loh. Habis kamu ngomong yang tadi itu. Gak apa-apa, saya belum fokus amat ke situ. Semoga setelah ini gak ada lagi masalah sama gigi kamu. Amin, tetap sesempurna itu juga. Pokoknya sampai kakek nenek gigi lu begitu cakep ya. Amin, udah gak bakal ada masalah akar segala macam. Amin. Tapi setelah yang bungsunya dirapiin juga ya. Iya, benar. Jangan sampai ditunda-tunda lagi tuh. Bener. Emang. Oke. Tapi lumayan ya itunya ya. Apanya? Harganya.
Untuk Bisa dua gigi soalnya langsung. Bisa diatur. Bisa diatur. Bilang aja saya talenta podcastnya Orange Dental Oh iya gitu. bener-bener. Siapa tahu dapat diskon gitu. Nah, itu dia. Ya udah, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Masih seputar gigi tentu saja. Kalau sahabat Orange pengen kasih ide, kita mau bahas tema apa atau apapun itu gitu ya. Soal gigi tentu saja, jangan soal politik apalagi hukum dan HAM ya. Nggak ada urusan kita di sini. Langsung ramaikan kolom komen dan jangan lupa di-subscribe juga channel YouTube kita Cerita Senyum. Persembahan dari Orange Dental ya, karena everyone deserves to smile. Oke, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya di podcast Cerita Senyum. Saya Kamal Rashid pamit dan tamu saya Nisa pamit juga. Kalau gitu kita dadah dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Cerita Senyum by Orange Dental. Dadah.